Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Jana Tahu dengan NIM 211110085 kelas B Problem Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari sebelumnya. Di sini saya akan membuat sebuah halaman di mana halaman tersebut untuk tampilan dari cetak nota. Nah, kita lihat dulu di hasilnya di sini. Nah, di bagian transaksi ya. Nah, di sini saya akan buat cetak nota ini berfungsi atau tombol cetak nota ini berfungsi di mana pada saat kita klik tombol cetak nota, maka dia akan ke halaman baru atau blank baru di mana dia akan muncul data dari detail transaksi seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan buat di sini nanti kita buat tampilannya itu dia sama seperti di sini. Di cetak laporan, coba kita buatnya di sini. Dia cetak laporan di sini tanggal 10 ini sampai juga di sini tanggal 10. Nah, kita buatnya dia seperti ini nanti tampilannya. Oke, wait, masih loading. Nah, jadi kita buat nanti tampilannya itu seperti ini. Oke, jadi kita kembali ke Visual Studio Code dulu. Di sini saya sudah add folder kerja saya. Pastikan kita terhubung dengan exam ya. Serimaunya sudah kita aktifkan episteme.mysql di exam. Nah, jadi di sini yang pertama untuk buat halaman cetak notanya atau kita buat tombol cetak nota itu berfungsi, di bagian folder petugas ini kita tambahkan sebuah file lagi di mana filenya tersebut ditulis dengan diberi nama ya dengan nota.php. Oke. Setelah itu di sini saya akan masukkan scriptnya di mana nota ini nanti di dalam itu akan berisi sebuah display tabel dinamis ya. Seperti itu. Jadi di sini yang pertama kita koneksikan terlebih dahulu dengan konektor. Oke, di sini kita lihat kalau konektornya itu dia berada di luar, jadi kita pakai tanda kutip satu di atas seperti ini. Setelah itu tanda titik 2 seperti ini slash, kemudian konektor.php. Oke, ini titik koma, ini tanda tanya lebih besar. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat sebuah keterangan di mana berupa deskripsi ya. Jadi di sini berupa deskripsi dari nota. Jadi di sini kita pakai itu HR, kita pakai garis pembatas. Di sini ada yang pertama ya, kita lihat di bagian PHP MyAdmin-nya dulu. Jadi kita cari di sini saja. Dia deskripsi untuk notanya itu dia harus sama dengan di bagian transaksi ya. Jadi di transaksi tersebut kan ada beberapa atribut. Jadi di sini ya. Oke. Sabar. Di sini ya. Masih loading. Oke. Nah, di bagian mana ya? Ini di bagian transaksi ya, kalau tidak salah. Nah, jadi di transaksi ini kita buat deskripsi dari nota transaksinya itu ada ID transaksi. Nah, ID transaksi, tanggal terima, petugas yang menerima, tanggal serah, petugas yang menyerahkan, status pelanggan, catatan nih. Oke, ini simpan, dia berlakunya itu sebagai data. Pada saat kita sudah menyimpan secara permanen, maka di sini dia akan mengatakan kalau data yang di bagian transaksi ini sudah disimpan dengan nilainya 1. Kalau 0 begini berarti kita belum menyimpan secara permanen datanya. Jadi di sini kita buat di sini dia nomor nota. Jadi nomor nota ini dia seperti ID transaksi seperti itu. Jadi di sini ada tanggal terima,
tanggal terima ya, tanggal terima. Oke, di sini karena dia sesuai dengan di PHP MAP-nya ada tanggal terima, petugas yang menyerahkan, tanggal serah di petugas serah, status, ID pelanggan, catatan, dan NIK. Jadi di sini ada petugas penerima. Petugas penerima. Oke, di sini coba kita lihat di bagian ini petugas penerima. Oke. Di sini tanggal serah. Tanggal serah. Oke, di sini petugas yang menyerahkan. Oke, ini yang menyerahkan. Oke, di sini status. Di sini pelanggan. Oke, di sini catatan. Di sini NIK. Oke. Kemudian di sini saya akan masukkan script dari display tabel dinamisnya. Jadi di sini kita ketikkan scriptnya. Di sini adalah tabel. Ini tabel. Di sini kita pakai bordernya sama dengan 1. Oke, di sini cell paddingnya. Ini ukurannya itu 0. Oke, cell paddingnya. Di sini cell spacing. Oke, ini cell spacingnya juga dia sama dengan cell padding di sini 1. Ini 0. Oke, di sini width. Nah, dia sama dengan 100%. Oke, kita tutup. Oke, di sini ada heat. Di sini kita akan mendisplay datanya itu, jadi dia nanti di nota ini dia akan muncul hasil dari cetak notanya. Jadi di sini ya, dia muncul yang bagian ini. Nah, dia muncul yang data ini ya, data yang sudah kita simpan permanen itu. Jadi ada nomor, ada jenis cucian, ada berat, ada harga. Nah, total ini terakhir baru kita tambahkan. Jadi di sini dia nomor. Oke. Ini di sini TH dulu. Ini nomor. Ini di sini ada jenis cucian. Oke, di sini ada jenis cucian. Oke, di sini dia ada berat. Oke. Kemudian di sini dia ada harga. Oke. Wait, di sini. Nah, di sini saya lupa tambahkan di sini TR. Oke, makanya di sini kita kasih saja. Oke, seperti ini. Nah, oke, setelah sudah di sini TR ditutup. Oke. Oke, TR ditutup. Di sini TH juga ditutup. Oke, kemudian di sini ya. Di sini kita buat untuk panggil datanya. Jadi di sini tbody isi dari THIT-nya ya, tbody. Ini di sini kita buka dengan PHP. Datanya PHP. Di sini untuk nomor ini kita pakai diurutkan dari 1 ya. Jadi sampai seterusnya. Di sini ya. Oke. Di sini variabel data dia sama dengan MySQL. Ini query. Ini di sini variabel konektor. Di sini dia akan tampilkan data dari detail transaksi ya. Detail transaksi ini where berdasarkan ID di mana pada ID transaksi like. Di sini variabel ID transaksi. Jadi di sini koma dulu. Oke, di sini kita gunakan while. Oke, dia di sini variabel D dia sama dengan MySQL. Di sini
underscore bawah, ini fetch, ini array. Oke, dia di sini variabel data. Oke, setelah sudah, mungkin kita scroll sedikit ke atas, kita buka kurung di sini dulu. Nah, di sini kita tutup PHP-nya dulu. Oke, kemudian di sini kita buka tr-nya di sini dia td. Oke, tanda tanya PHP, ini echo, ini variabel nomor, ini plus plus, tanda titik. Oke, ini tanda tanya lebih besar, di sini td ditutup. Oke, selanjutnya di sini td. Oke, di sini PHP, ini echo, ini variabel d. Dia untuk jenis cucian itu berdasarkan ID jenis cucian. Oke, ini titik koma, ini tanda tanya lebih besar, ini td ditutup. Oke, ini td. Oke, ini tanda tanya PHP, ini echo, ini variabel d. Oke, ID jenis cucian, setelah itu ada berat, titik koma di sini tanda tanya. Oke, ini td ditutup. Nah, jadi di sini datanya itu dia harus sesuai dengan di PHP MyAdmin. Jadi di sini saya sudah sesuaikan dengan data yang di PHP MyAdmin atau atributnya seperti itu. Di sini tanda tanya PHP, ini oke. Setelah sudah, di sini ini variabel d, ini ada harga. Ini titik koma, tanda tanya lebih besar, ini td ditutup. td ditutup. Kemudian dia di sini tr ditutup. tr ditutup. Nah, kemudian di sini ya. Nah, ini kita pakai dengan tanda tanya PHP. Oke. Di sini tanda tanya lebih besar. Oke. Di sini kita tutup t-body-nya. Kita tutup juga dengan t-tabelnya. Oh, sorry, tabelnya. Kita tutup tabelnya. Oke, setelah sudah, nah, di sini ya. Di sini untuk ID variabel ID transaksinya ini mungkin kita mulai dari dia panggil dari deskripsinya dulu. Jadi di sini ya, di sini kita masukkan script di mana dia akan mencari data di tabel. Jadi di sini kita akan masukkan script di mana dia akan mencari data di tabel, di mana tabel ini ya, dengan ini juga. Jadi di sini tanda tanya PHP, kita kasih jarak dulu. Oke. Di sini ini ID transaksi, dia sama dengan variabel get. Jadi ini kita inputnya itu berdasarkan ID transaksi yang di bagian transaksi ya. Nah, ini. Jadi dia menampilkan data di mana pada ID transaksi like variabel ID transaksi yang berada di ID transaksi seperti itu. Yang di dalam itu ada ID transaksi ya. Titik koma di sini dia variabel data. Ini dia sama dengan MySQL di sini variabel konektor. Oke, di sini dia akan tampilkan ya, dia akan tampilkan data select bintang from, di sini transaksi, ini where ID transaksi, like di sini variabel ID transaksi. Oke. Tanda kutip di sini dia tanda tanya ya. Oke, selanjutnya di sini if. Di sini if, di sini dia MySQL, ini num, ini rows. Oke, di sini dia variabel data. Oke, di sini variabel data dia lebih besar 0. Oke, sabar. Setelah itu di sini buka kurung, di sini while. Oke, ini d-nya dia sama dengan MySQL, ini fetch.
ini array. Oke, dia di sini variabel data. Oke, setelah itu di sini ya. Di sini kita buka kurung lagi. Jadi di sini kita akan masukkan data di mana dia akan mencari data di dalam tabel berdasarkan di PHP MyAdmin. Jadi di sini ya, kita misal di sini variabel N1 dia sama dengan variabel D. Ini untuk nomor notanya itu dia berdasarkan ID transaksi ya. Dia cari datanya itu pada ID transaksi. Oke. Titik koma di sini, kemudian di sini variabel N2-nya dia sama dengan variabel D. Ini berdasarkan tanggal terima. Jadi dia tanggal terimanya itu dia carinya di tanggal terima. Ini N3 dia sama dengan variabel D. Dia di sini untuk petugas penerima dia cari datanya itu di ID petugas terima. Oke. Di sini variabel N4 dia sama dengan variabel D. Di sini dia tanggal serah. Tanggal serah titik koma di sini variabel N5 dia sama dengan variabel D. Ini ID petugas serah ya. Oke, titik koma di sini ini variabel N6 dia sama dengan variabel D. Di sini ada status. Oke, status kemudian titik koma di sini. Oke, kemudian di sini dia variabel N7 ya. Dia sama dengan variabel D. Ini catatan. Oke, ini catatannya. Coba kita lihat. Oke, ini catatan. Ini titik koma di sini. Ini variabel N8. Ini sama dengan variabel D. Ini setelah catatan ada apa lagi? Oh, seharusnya di sini pelanggan dulu. Dia di pelanggan. ID pelanggan. Oke. Dia di sini variabel ini catatan. Oke, ini titik koma. Di sini variabel N9 ya. Dia sama dengan variabel D. Di sini nick. Oke, titik koma di sini. Di sini kita tutup dengan tanda tanya PHP. Oke. Setelah itu di bagian ini kita hubungkan. Jadi kita hubungkan ini dengan di sini. Jadi di sini kita masukkan sabar. Oke, di sini kita masukkan yang pertama di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Ini echo untuk nomor notanya itu dia N1. Jadi di sini variabel N1 titik 2 tanda tanya lebih besar. Oke. Di sini kita pakai BR. Oke. Oke, selanjutnya di sini. Di sini mungkin kita kasih naik sedikit di atas. Oke, di sini kemudian kita kasih jarak ini. Oke, di sini kita hubungkan lagi tanda tanya PHP. Ini echo, ini N2 ya. Ini N2 tanggal terima. Oke, itu koma tanda tanya lebih besar. Di sini BR ditutup. Oke, sorry. Di sini tanda tanya PHP, ini echo, ini variabel N3 titik koma, tanda tanya lebih besar. Di sini BR. Oke, di sini tanggal serah ya. Petugas terima. Oke, tanda tanya PHP, ini echo, ini variabel N4 ya. N4 tanggal serah, tanda tanya PHP, ini BR. Oke. Kemudian di sini tanda tanya PHP, ini echo, ini variabel N5. Titik koma, tanda tanya lebih besar. Di sini BR ditutup. BR ya, pakai BR. Oke, di sini tanda tanya PHP, ini echo. Oke, ini dia. Oke, di sini variabel untuk statusnya dia N6. Oke, ini N6 titik koma tanda tanya lebih besar. Oke, di sini BR ditutup. Pakai BR, tanda tanya PHP, ini echo,
ini variabel N7 ya, titik koma, tanda tanya, ini BR. Oke. Setelah itu di sini tanda tanya PHP, ini echo, ini variabel N8 untuk catatan ya. Titik koma, di sini tanda tanya PHP. Oke, di sini BR. Oke. Di sini di sini tanda tanya PHP, ini echo, di sini variabel N9. Oke. Nicknya N9 titik koma, tanda tanya PHP, di sini BR. Oke, di sini kita pakai HR ya. Kita pakai HR garis pembatas. Oke. Setelah sudah kita hubungkan di sini, kita akan di sini ya. Di mana ya? Oke, kita akan hubungkan nota.php ini dengan bagian cetaknya. Jadi di sini bagian cetak notanya itu dia di detail transaksi ya. Kita hubungkan mana detail transaksi, detail di sini. Kita hubungkannya itu di bagian cetak notanya. Oke, di mana ya cetak nota? Nah, ini di sini. Kita hubungkannya di sini. Ini nota.php. Oke, coba kita save all. Kita save all, kita refresh di sini ya. Kita refresh. Coba kita klik cetak nota. Ini masih ada kesalahan di petugas nota.php halaman 5 dengan 6. 4 dengan 5 ya. 4 dengan 5. 4 dengan 5. Oh iya, di sini shardnya MySQL, di sini MySQL ini query. Oke, di sini setelah itu coba kita save, coba kita jalankan ulang. Coba kita kembali dulu. Kita refresh, coba kita klik. Oh, ini ada kesalahan ya. Nomor nota ini tidak dapat, tapi ini sudah berhasil. 4 26 27 28. Wow. Ini banyak. Dia MySQL ini fetch array. Oke, di sini ya. Oke, ini sudah. N1 ID petugas terima. Ini sudah berhasil. Tapi kenapa dia tidak kayak nomor nota? Ini titik koma. Tanya PHP. N9, N7. Pelanggan N7. Status N6. Petugas yang menerima. Ini echo semua. Oke. Ini jangan sampai di bagian mana ya? Iya, ini titik koma di sini. Oke. Ini sudah betul ya. Ini sudah betul. Kita save ulang. Oke, coba kita kembali, baru kita refresh. Coba kita klik ulang di sini, uraian di cetak nota. Ini apa? Petugas untuk nota.php itu tidak ditemukan.
variabel N1, N2. Ini while. Ya, ini sudah betul. MySQL variable connector dia tampilkan data dari transaksi where ID transaksi like variabel ID transaksi. Ini jika belum rows. Ini while. Oke. Kita lihat di sini, saya rasa di sini tidak ada yang salah ya. Kita save saja. Coba kita refresh. Oh. Variabel tidak dapat variabel. Kita refresh. Ini kan dia terhubung di konektor. Ini cetak nota. Ya sudah. Coba kita refresh, kita klik lagi. Dia tidak defined untuk nick. Nah, di sini sudah panggil berdasarkan nick. Nah, coba kita lihat di PHP admin. Nah, ini ID pelanggan, ID petugas serah. Oh, ini ada yang salah di bagian mana ya? Transaksi. Tidak ada yang salah. Coba di sini. Tidak ada ya. N1, N2. Notis untuk nota.php, nota, nomor nota tidak, semuanya tidak. Oh, ini oke. Di sini masih ada kesalahan ya. Mungkin kita lihat di bagian detail transaksi bagian kita koneksikan. Oh iya, di sini kan kita harus panggil dimana dia di sini kan variabel get datanya. Nah, ini. Jadi di sini kita panggil juga di sini ID transaksi. Jadi dia tanda tanya ID transaksi. Di sini dia sama dengan tanda tanya PHP, ini echo, ini variabel get di mana dia berisi parameter key yang yaitu ID transaksi seperti itu. Jadi coba kita save ulang. Coba kita kembali ya. Kita kembali, kita refresh. Oke. Kita refresh. Coba kita klik cetak nota. Nah, ini yang baru berhasil.
Oke, mungkin ini terlalu lebar ya. Jadi di sini saya akan buat tampilan notanya itu dia ada PDF berupa PDF ya. Jadi di sini. Di sini kita akan masukkan script PDF. Oke, sabar. Script PDF di sini. Nah, jadi kita masukkan script PDF-nya di sini. Oke, di sini ya. Di sini kita kasih jarak dulu. Oke, di sini tanda tanya PHP. Oke, di sini kita pakai PDF di sini nama dokumen. Oke, di sini dia nota. Oke, ini titik koma. Oke, di sini dia include. Oke, ini dia include MPDF-nya di luar sendiri. Jadi di sini tanda titik-titiknya 2. Setelah itu MPDF 60. MPDF 60, setelah itu mpdf.php. Oke. Setelah itu titik koma. Di sini kita pakai yang berbentuk portrait atau tegak lurus ya untuk ukuran kertas untuk cetak notanya. Jadi di sini dia variabel mpdf sama dengan new mpdf. Oke. Di sini UTV strap 8. Oke, ini tanda kutip, setelah itu koma di sini. Ini A4 ya. A4. Oke. Setelah itu di sini titik koma. Di sini variabel mpdf. Dia di sini oke. Set headernya di sini buka kurung. Oke. Ini titik koma. Setelah itu di sini. Di sini OB start. Kemudian di sini titik koma, di sini tanda tanya lebih besar. Oke, di sini sudah. Ini yang bagian kita kasih keterangan di sini supaya kita tahu ini untuk membuat sebuah file portrait atau tegak lurus. Oke. Supaya kita tahu. Oke, selanjutnya kita tutup MPDF di bawahnya. Di sini ya. Di sini tanda tanya PHP. Oke, di sini bagiannya di sini variabel HTML. Oke, dia sama dengan OB strap get. Oke, di sini strap contents. Oke. Di sini tanda tanya. Oke, ini OB strap n. Oke, ini strap kering. Bukan strap ya, underscore, garis datar bawah seperti itu. Garis datar bawah. Oke, ini titik 2 di sini variabel mpdf. Ini write html. Oke, ini html. Oke, ini utv 8 underscore bawah atau datar bawah, garis datar bawah. Di sini variabel html. Oke, ini titik koma. Di sini variabel mpdf. Oke, di sini output. Oke. Di sini dia variabel nama dokumen. Dokumen di sini. Oke, ini titik PDF. Oke, di sini koma tanda seperti ini. Oke. Titik koma di sini dia exit keluar, di sini tanda tanya. Oke. Coba kita save. Kita kembali dulu. Kita refresh. Kemudian kita ulang. Kita coba klik di sini. Oke, wait, ini masih loading ya.
Oke, ini MPDF. Oh, sabar, coba kita lihat dulu di sini ya. MPDF. Oke, mungkin ini ya. Coba kita save, coba kita refresh, kita klik mantap. Nah, ini yang baru jadi. Oke, setelah sudah di sini ya. Di sini kita buat halaman baru. Jadi di sana, di bagian ini kita tambahkan targetnya, dia blank untuk ini ya. Dia blank. Oke, seperti ini. Coba kita save, coba kita kembali, kita refresh, coba kita klik. Nah, dia buat halaman baru kan. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengkoneksikan dengan get data, di mana fungsi get data di dalamnya itu ada yang dimana untuk menampilkan setiap ID petugas ini. Jadi kita bisa tahu ini ID petugas yang kedua ini siapa, petugas SERA yang kedua ini juga siapa, dan pelanggan siapa, tanggalnya juga kita ubah. Oke. Jadi di nota.php ya, kita koneksikan dengan get data dulu. Di sini, oke, di sini get data.php. Oke, di sini tanda tanya lebih besar. Oke, setelah sudah, kita lihat di bagian get data dulu. Nah, di bagian mana ya, yang nama petugasnya. Nah, ini nama petugasnya. Jadi kita kembali ke sini, kita koneksikan di sini yang petugas, nama petugas 1. Oke, di sini. Oke, coba kita save, coba kita refresh ini saja. Nah, di sini sudah muncul kan, nama petugas penerimanya itu ada nama Angelo Lady. Oke, berarti di sini juga kita koneksikan juga dengan nama petugas 1. Jadi di sini, oke, setelah sudah, coba kita save, kita refresh lagi. Nah, ini juga sudah muncul ya. Selanjutnya di pelanggan. Nah, di pelanggan ini untuk dia satu saja. Oh iya, nama pelanggan saja. Jadi di sini nama pelanggan, di sini nama pelanggan. Oke, di sini. Oke, sudah, coba kita save, kita refresh. Nah, ini nama pelanggannya ini. Oke, setelah sudah ya, mungkin kita atur kasih rapi dulu. Kita seperti ini juga, ini dan terakhir ini. Oke, coba kita save dulu, kita refresh ya. Oh ya, dia tetap saja ya, tidak apa-apa lah. Oke, selanjutnya di sini ya, untuk tanggal ini kita buat seperti di tutorial sebelumnya, di mana ya, tanggal terima. Oke, di sini saya akan masukkan script yang di transaksi mana ya, di transaksi. Nah, ini bagian tanggalnya seperti ini. Jadi kita masukkan juga di nota. Di sini kita pakai date. Oke, di sini kita pakai D, F besar, ini Y besar, tanda kutip, di sini koma, ini STR to time. Oke, di sini dia tutup kurung di sini. Ini tutup kurung 2. Oke, coba kita save, kita refresh saja. Kita refresh ya. Nah, ini 10 Oktober 2022. Oke, selanjutnya di bagian tanggal SERA juga. Tanggal SERA, di sini date,
ini D F Y, ini koma, str to time. Oke, di sini kita tutup. Oke, ini kita tutup, ini juga titik koma. Oke, coba kita save, kita refresh ya. Kita refresh saja. Tanggal serah juga ya, ini sudah muncul, ini statusnya sudah. Oke. Setelah itu kita kembali ke script dulu. Di bagian ini ya. Di bagian harga ini kita akan masukkan rupiahnya. Jadi di get data kan sudah ada fungsi rupiah ya. Mana get data? Get data sudah ada fungsi rupiah. Mana rupiah? Nah, ini. Jadi kita tinggal koneksikan atau kita panggilkan. Jadi di sini kita masukkan rupiah. Oke. Di sini juga. Oke, setelah sudah kita save, coba kita refresh. Nah, ini sudah kan? Oke, selanjutnya di bagian ini saya akan masukkan lagi satu kolom, di mana kolomnya itu tentang total. Jadi di sini kita masukkan lagi di sini. Ini di sini kita ganti dengan harga satuan. Ini harga satuan, di sini ini kolomnya itu kita beri nama dengan total. Oke. Total di sini TH. Oke. Jadi di sini ya. Nah, di bagian ini kita masukkan totalnya. Oke, di bagian ini kita masukkan totalnya di sini. Untuk total itu didapat dari variabel D, yaitu nilai berat, dikali dengan nilai harga, seperti itu. Jadi di sini harga, variabel berat dikali variabel harga, di koma, tanda tanya lebih besar, ini TD ditutup. TD ditutup. Coba kita save, kita refresh di sini saja. Oke, ini sudah kan, ini dikali 2 dikali 200, 400. Oke, selanjutnya kita hubungkan juga dengan di sini get data untuk fungsi rupiahnya, kita kasih rupiah. Oke, di sini dengan di sini ya. Oke, kita save, kita refresh. Nah, ini sudah kan? Oke, selanjutnya di bagian ini. Oke, ini sudah. Nah, di sini kita masukkan juga grand totalnya. Jadi dia sama seperti di tampilan detail transaksi. Jadi grand totalnya di sini kita buat seperti yang di detail transaksi, di bagian mana ya grand total. Jadi dia di bagian bawah sini. Oke, di sini grand totalnya. Oke, kita misalkan dulu. Jadi di bawah sini ya. Ini variabel GT atau variabel grand total itu dia sama dengan 0. Oke, titik koma di sini. Kemudian di sini kita masukkan di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Ini variabel GT ini dia sama dengan variabel GT ditambah. Jadi dia ditambah dari variabel total. Jadi begitu. Jadi variabel total itu didapat dari variabel berat dikali dengan variabel harga ya, seperti itu. Variabel harga. Oke. Sorry di sini. Nah, ini sudah ya. Sorry di sini. Nah, di sini. Oke, ini sudah tutup kurung, di sini tanda titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, setelah itu di bagian sini kita pakai garis pembatas. Jadi dia di sini grand total ini sama dengan di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Ini Eko, di sini dia rupiah. Grand totalnya kan dia rupiah juga ya. Jadi di sini di dalamnya itu rupiah ini berisi variabel GT, di mana variabel GT itu
sama dengan variabel GT ditambah variabel total, yang dimana variabel total didapat dari variabel berat dikali variabel harga, seperti itu. Jadi di sini ya. Oke, ini titik koma, tanda tanya lebih besar. Coba kita save. Coba kita refresh di sini saja. Ini kita refresh. Coba kita klik cetak notanya. Nah, ini grand totalnya 31.650. Coba kita lihat di sini. Ini untuk uraian yang pertama, atau coba kita kembali dulu. Ini untuk transaksi yang pertama. Yang sudah kita simpan permanen, kita klik. Ini grand totalnya ini. Coba kita klik di cetak nota. Ini ada 4 ya. Oke. Oke, sudah. Oke. Sudah di sini ya. Oke, di sini ya. Saya lupa di sini untuk di bagian ini. Oh ya, di sini kita belum tampilkan setiap jenis cuciannya. Jadi kita belum tahu jenis cucian untuk ID1 ini apa. Jadi kita hubungkan juga dengan get data di sini, nama jenis cucian. Oke. Di sini. Oke, setelah itu coba kita save. Kita refresh ya. Nah, ini ada kemeja putih, jas, spray, celana jeans. Ini untuk transaksi untuk yang pertama ya. Nah, ini kemeja putih, jas, spray, dan celana jeans. Seperti itu. Ya, sama ya dengan di totalnya. Oke, setelah sudah di sini. Di sini kita akan buat untuk hasilnya. Jadi dia penyebutnya di sini di bawah terbilang. Jadi dia di sini ketikan untuk nominalnya atau dalam bentuk kalimat. Jadi grand total. Jadi di sini kita ambil scriptnya di Google ya. Kita ambil scriptnya karena di sini script fungsi rupiahnya itu tidak ada. Jadi di sini kita ketikkan di sini script terbilang PHP. Coba. Ini oke, masih loading ya. Saya sudah koneksikan. Oh ya, sudah koneksikan. Oke, masih loading. Oh, loadingnya lama sekali. Oke, wait. Oke, kita pakai yang pertama ini. Pakai yang pertama ini. Oke, sabar ya. Nah, ini kita pakai yang ini. Jadi kita copy yang ini sampai kita copy dari sini dulu. Atau tidak usah. Kita kopinya dari sini saja. Kita ambil scriptnya ini sampai ini saja, sampai ini kita copy. Oke. Kita letakkan di get data bagian paling bawah ini di sini. Oke. Oke, sudah di sini ya. Oh ya, di sini lupa. Nah, ini sudah. Oke, setelah sudah kita koneksikan juga di sini untuk bagian terbilangnya. Jadi di bagian mana ya? Nah, di sini kita ketikkan di sini terbilang. Oke, ini terbilang dia sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP di sini echo. Oke, ini terbilang. Dia di sini berdasarkan variabel GT ya, grand totalnya. Oke, di sini tanda titik 2, tanda tanya lebih besar. Coba kita save. Oh, saatnya kita save all. Kita save all di bagian mana ya? Kita hapus dulu. Kita refresh, coba kita klik cetak nota. Oh iya, di sini saya belum pakai BR ya.
di sini. Di sini coba kita save. Coba kita refresh saja. Nah, di sini terbilang 31.650. Nah, di sini kita harus pakai dengan rupiah. Jadi di sini kita masukkan di sini rupiah. Ini rupiah. Oke, coba kita save. Kita refresh. Oke, ini 31.650 rupiah. Oke, selanjutnya yang terakhir sudah kita buat, hasilnya sudah sama ya dengan di bagian cetak notanya atau tampilan data detail transaksinya atau pengolahannya ya. Jadi di sini kita akan buat yang bagian mana ya? Kita akan buat di sini untuk tampilan dari ini. Untuk atributnya kita kasih yang kecil saja. Jadi kita taruh di sini ya. Ini small di sini. Oke, di sini juga small ditutup. Oke, di sini juga small. Ini juga small ditutup. Oke, ini lagi. Oke, di sini. Di sini. Oke, di bagian sini. Sini dengan juga di bagian ini. Ini small. Oke, kita kasih yang kecil saja. Oke. Di sini coba kita save. Coba kita refresh di sini saja. Oke, wait masih. Nah, ini sudah kecil kan? Oke, selanjutnya untuk bagian ininya juga. Jadi bagian ininya kita taruh juga di sini ya. Di sini ini small. Oke, ini juga. Oke. Di sini. Oke, di sini juga. Oke, di sini ya. Di sini. Di sini juga. Oke, di sini. Sorry. Oke, di sini. Ini small. Oke, small ditutup di sini. Oke, ini. Oke, di sini juga. Oke, ini ditutup. Coba kita save di sini. Kita save. Oke, ini juga sudah kecil kan? Oke, selanjutnya lagi di bagian mana ya? Nah, di bagian ini juga kita kasih yang kecil. Jadi di sini small di sini, di bagian ini juga. Ini small ditutup. Coba kita save. Kita refresh di sini. Nah, ini sudah ya. Oh ya, nicknya seperti ini ya. Oke, iya, nicknya seperti itu. Oke, juga di bagian ini. Bagian ini kita tambahkan juga small. Kita kasih kecil semua. Oke, ini kecil. Ini juga kecil ditutup. Oke, setelah itu sorry. Oke, kita save dulu. Kita save. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini juga sudah kecil ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Ini sudah. Kita kembali di sini. Di sini juga sudah ya. Ini sudah.
Ini kita lihat. Oke, di jenis cucian ini saya akan buat nominal rupiah juga. Jadi di harga ini kita masukkan juga rupiah. Jadi fungsinya kita masukkan juga. Jadi di jenis cuciannya, mana jenis cucian.php. Jadi di jenis cucian.php bagian harga ini kita langsung masukkan saja rupiahnya di sini. Oke. Di sini. Oke, setelah sudah coba kita save. Di sini kita refresh. Nah, ini sudah muncul kan untuk rupiahnya. Jadi di sini kita tidak perlu koneksikan dengan get data. Seperti itu ya. Kalau kita koneksikan, coba ya saya contohkan di sini. Kita koneksikan dengan get data, dia tidak muncul. Coba di sini get data.php titik koma tanda tanya lebih besar. Coba kita save. Coba kita refresh di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi di sini kita tidak perlu pakai get data. Coba kita save. Kita refresh saja. Nah, dia tampilannya seperti ini. Oke, coba kita lihat ulang dulu. Di sini ya. Oke, mungkin kita lihat dulu hasilnya. Ini pelanggan sudah jenis cucian, ini sudah kita buat rupiahnya, transaksi. Di sini ada 2 yang sudah kita simpan permanen. Coba kita lihat ini untuk cetak nota dia punya. Nah, ini dia punya di sini sudah. Oke. Di sini ya 12.600. Oke, di sini. Oke, di bagian mana ya? Nota. Oke, di sini. Oke, mana? Nah, ini kita tambahkan lagi di sini. Di sini ini. Jadi dia seperti ini. Oke. Coba kita refresh dulu, kita pakai yang kedua. Jadi di sini dia ada 2 saja datanya. Coba kita klik cetak nota. Nah, dia seperti ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat nota laundry ya. Nota laundry di sini sudah kita buat fungsi cetak nota ini berhasil, di mana kita klik dia akan muncul data atau muncul nota dari transaksi atau detail transaksi. Jadi mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan selama proses pengerjaan mohon dimaafkan. Mungkin juga yang tadi ada kesalahan di mana tampilan dari notanya, di mana di detail transaksi ya saya lupa tambahkan juga untuk variable gate-nya. Jadi dia tidak sistemnya tidak akan terpanggil kalau kita tidak memasukkan juga untuk variable gate-nya, di mana dia kirim parameter key yang berisi ID transaksi. Seperti itu. Jadi di sini saya lupa sehingga saya tadi cuma taruh ini saja. Nah, di sini sudah kita tambahkan ya tadi, dan akhirnya dia berhasil dan tampilannya itu seperti ini. Jadi dia notanya itu di sini saya pakai yang PDF yang bagian portrait. Oke, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Mohon dimaafkan ya jika ada salah, banyak salah selama proses pengerjaan, tapi sampai akhirnya bisa berhasil kita buat notanya. Oke, sekian dan terima kasih.